Kita suka nggak sama orang rajin sholat, yang rajin baca Quran? Suka? Suka. Yang rajin bersedekah? Suka. Sama tetangga? Suka nggak? Senyum sama orang? Suka nggak? Suka. Tapi ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berubah dia dari baik dan soleh untuk dirinya sendiri dan melakukan perubahan, memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat Makkah, wahai penduduk Makkah, ikutilah risalah yang aku bawa, taatilah Allah dan Rasulnya, berimanlah, bertauhidlah kamu kepada Allah, berikan aku satu kalimat yang kalau kalian ucapkan kalimat itu, kamu akan menguasai seluruh Jazirah Arabia dan seluruh bangsa-bangsa di luar Arab akan tunduk kepadamu. Apa satu kalimat itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah yang merubah kehidupan Nabi. Jadi orang yang bertauhid itu tidak pasif. Orang bertauhid itu dia harus berdakwah. Kuntum khaira ummatin, umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa ayat itu tidak menyebut umat terbaik adalah yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, yang rajin zakatnya, tapi ayat itu mengatakan kalian umat terbaik adalah kalau kalian melakukan apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan yang munkar, itu baru umat yang terbaik. Maka kita harus menjadi umat terbaik dengan cara bagaimana? Mensalehkan lingkungan kita, mengajak lingkungan kita, masyarakat kita jadi orang baik, mencegah masyarakat kita dari perbuatan yang mungkar. Inilah pelajaran yang paling menonjol dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus bukan dengan apa? Memperbaiki akhlak. Akhlak zaman sekarang, masya Allah, ya, nggak dari rakyat jelata sampai yang paling tinggi jabatannya, akhlak moralitas bangsa kita ini udah semakin rusak. Saya hanya bicara tentang agama, dan agama merintahkan saya untuk apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya katakan ini manis itu manis, kalau ini pahit ya pahit. Memang betul rusak moral akhlak bangsa kita ini. Maka itu bagaimana kita bisa merubah kehidupan kita dengan akhlak mulia, akhlakul karimah? Ada satu ungkapan yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Kalau Anda ingin membuktikan identitas diri Anda, fisik Anda, maka Anda akan membuktikan apa? Membuktikannya dengan cap jempol atau cap jari. Bagaimana kalau kualitas akhlak kita, kualitas pendidikan kita itu ditentukan oleh cap lidah kita, lisan kita, omongan kita, kualitas pembicaraan kita itu akan menunjukkan kualitas pendidikan dan kebaikan akhlak kita atau buruknya akhlak kita. Maka itu kita harus jaga lisan. Omongan kita jaga. Maka itu kita mohon selalu perlindungan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus. Insya Allah umat Islam akan semakin baik, semakin bisa memperbaiki dirinya. Dengan momentum tahun baru Islam Hijriah ini, mari kita bangkit, adakan perubahan, adakan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat kita, peduli dan memperhatikan pendidikan anak-anak generasi penerus kita, peduli kepada anak-anak yatim, kepada kaum du'afa. Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan umat Islam, ekonominya, sosialnya, pendidikannya, politiknya, agar apa? Yang nanti di yaumil qiyamah dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adik-adik, halo. Halo. Ada yang tidur, bangunin. Assalamualaikum. Udah ngopi, Tong? Tong, ngopi dulu, Tong. Bapak, ibu, jangan ngantuk ya. Insya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Semua nikmat berasal dari Allah. Musibah juga semuanya dari Allah. Maka sepatutnya kita hanya bersandar dan berserah diri hanya kepada Allah. Kita harus persiapkan amal kita, karena hari ini kita beramal, esok nanti setelah kita mati kita akan dimintakan pertanggungjawaban amal kita oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Adik-adik, adik-adik, halo. Tadi dapat apa? Amplop. Dapat apa lagi? Makanan. Apa lagi? Kue. Udah makan siang? Alhamdulillah. Jangan lupa doa. Doa bukan cuma waktu mau makan atau minum, betul? Doa nggak cuma waktu kita mau ke kamar mandi, betul? Doa juga setelah tadi adik-adik dapat amplop, dapat makanan, ya, doakan jamaah Masjid As-Salam, insya Allah. Apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, berikanlah keberkahan, rizki, keluarga, harta, anak-anak, jabatan, bisa pergi haji, bisa pergi umroh, bisa bayar zakat tiap tahun. Buat semua yang telah menjadi donatur dan memberikan santunan anak yatim piatu. Amin ya Rabbal. Jangan lupa doanya ya, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita semua dapat bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di masyarakat lingkungan sekitar Masjid As-Salam. Juga dalam rangka kita memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriyah. 1 Muharramnya sudah lewat, betul? Sudah liburannya? Sudah. Tetapi makna, pelajaran dan hikmah dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa ya kita mengerti, kita memahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kalau nggak salah saya dengar ya, waktu untuk saya tadi kirain disuruh baca surat Ali Imran ayat 100 sampai 103. Iya. Hah? Kan isinya tentang apa? Persatuan, persaudaraan, begitu ya? Betul. Temanya cocok dengan Muharram. Ternyata disuruh baca surat An-Nisa.
Untung ibu-ibu kagak paham. Woi, halo. Suruh baca surat An-Nisa, ternyata 1 sampai 3. Lewat lagi, 3-nya lewat tuh. Ya, sampai ayat 4, sampai 6. Sampai berapa tadi, Pak? Hah? Nah, beneran. Nggak nyampe 4. Oh, enggak. Ya. Jadi, inilah momentum perubahan. Kayaknya tadi ada pesan dari yang minta baca Quran supaya ada perubahan. Perubahan apa ya? Nambah status. Dari 1 jadi masna, jadi sulasa, dan jadi ruba. Ibu mau, Bu? Bu? Halo? Assalamualaikum. Mau dimadu? Ada ayatnya tadi dibaca. Ini namanya perubahan status, momentum perubahan Muharram. Betul? Masya Allah. Tapi saya agak bakal ceramah dengan konten tentang poligami. Karena kalau konten poligami ini agak bahaya sedikit ya. Ya, enak di bapak, nggak enak di ibu. Saya nggak mau nanti ya. Ini nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah. Usia umat Islam setelah hijrah Nabi sudah memasuki usia yang keberapa? 1445 tahun. Kalau ditarik ke belakang, mulai Nabi berdakwah, mulai Nabi mendapatkan risalah, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi. Adik-adik, hafal surat Iqra enggak? Coba baca ayat 1 sampai 5. Coba baca. Syaitonir rajim. Bismillah. Ayo, Iqra bikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla, udah, cukup. Ya, kan cuma 5. Ini rangkaian ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun dakwah Rasulullah di mana? Di Mekah. Alhamdulillah. 13 tahun di Mekah berdakwah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Alhamdulillah bil alamin. Banyak sekali hikmah dan pelajarannya. Kenapa kita merayakan tahun baru Islam? Dimulai penanggalan kalender Islam ini dari bulan Muharram. Padahal Rasulullah hijrahnya sampai ke Madinah pada bulan apa? Rabiul Awal. Kenapa sebabnya, Ibu? Karena awal pertama hijrah, rombongan yang hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah, itu dilaksanakan pertama kali pada bulan Muharram. Bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Karena di tahun 13 kenabian, pada musim haji, bulan Zulhijjah tahun 13 kenabian, Nabi menerima baiat Aqabah yang kedua. Baiat apa? Halo? Baiat Aqabah. Apa itu baiat Aqabah yang kedua? Yaitu isinya sumpah setia, bukan sumpah serapah. Halo? Assalamualaikum. Ada yang suka sumpah serapah di sini? Hah? Kalau ibu-ibu lagi marah-marah di rumah, nyap-nyap sama suami, ya, jangan suka sumpah serapah. Ceraiin gue. Wah, gitu kan. Apalagi sumpah serapahnya, ya, sampai
suaminya bingung, ya, sampai tidur tuh istri masih nyerocos saja, ya. Jangan sampai sumpah serapah, ya. Sumpah setia Rasulullah, para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang datang dari Madinah. Mereka menyatakan baiat, sumpah setia kepada Rasulullah untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam, untuk mereka bersiap siaga menjadikan negeri mereka Madinah sebagai tempat dakwahnya Nabi SAW, sebagai tempat bersemainya dakwah Islam. Mereka siap mengorbankan hartanya, nyawanya, dan darahnya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya baiat sumpah setia, ya, kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bukan baiat kayak zaman sekarang. Mau masuk ormas ada baiat. Halo? Ada begitu? Ustadz masuk ormas pakai baiat. Mau masuk aliran sesat ada baiat. Ada KW-KW-an, KW 9, KW berapa itu? Ya? La haula wala quwata illa billah. Ya. Masuk Islam itu cukup simpel, sederhana. Ya. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Titik. Nggak pakai ditambah-tambah. Akan setia dengan ananu, ya. Setia dengan ajaran ananu, ya. Setia dengan apa tuh? Ini baiat Islam apa baiat ente jadi warga negara Indonesia gitu ya? Supaya setia kepada NKRI, ya. Itu NKRI Pancasila itu bukan rukun agama, itu bagian muamalah. Nggak usah masuk pakai baiat bos, betul? Ya. Baiat kepada Islam itu hanya baiat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin KTP udah itu baiat itu. Itu baiat kepada NKRI itu bikin KTP. Kalau ente nggak mau jadi warga negara Indonesia, ya nggak usah bikin KTP, betul? Ya, bikin paspor baiat nggak itu? Itu baiat. Anda tunduk kepada hukum perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Anda punya KTP, Anda punya paspor, Anda punya apa sekarang? BPJS. Itu semua harus ikut aturan undang-undang. Berarti Anda sudah berbaiat kepada Republik ini. Upacara 17 Agustusan itu juga bentuk baiat kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sudah otomatis kita baiat kepada Republik Indonesia. Ya. Baiat itu kepada Allah dan Rasul. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita di momentum tahun baru Islam ini kita mengingat kembali perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip dalam perjuangan. Apa prinsip dalam perjuangan? Pelajaran dari hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama, aslih nafsak thumma aslih ghairak. Jadikan diri kamu menjadi orang saleh, ya. Di sini banyak orang saleh. Amin. Amin. Allahumma amin. Kalau nggak orang soleh nggak bakal jadi ahli masjid, Pak. Alhamdulillah. Di sini tadi kata ketua pembina, ya, Ustadz kita bilang jamaah aktifnya di sini ada 50 orang. Alhamdulillah. 50 belum sama bininya. Jadi berapa ya? 100. Anaknya berapa ya? 2 rata-rata. Ada 4. Ada 5. Kagak ada. Udah berat sekarang, ya. Punya anak banyak-banyak kagak mau udah perempuan sekarang, ya.
Kalau orang tua kita dulu anaknya minimal 7, 8, 9. Ada yang satu induk 15. Coba bayangin. Nah, orang Betawi, ya, bininya banyak, satu induknya 15. Alhamdulillah. Sekarang nggak ada begitu. Jamaahnya 50. Bapak-bapaknya, tambah istrinya 50. Kalau satu istrinya, betul? Ya kan? Ya kan? Nah, nggak tahu kalau tempat lain. Satu di sini, satu di sono, satu di mana gitu ya. Nah, anaknya tambah 2. Jadi jamaah berapa? Mudah-mudahan itu jadi bibit, jadi modal. Di sini banyak orang soleh. Amin. Allahumma amin. Ya. Aslih nafsak. Pertama, pelajaran hijrah Nabi SAW itu adalah kita harus menjadikan diri kita ini orang soleh. Taat dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Gemar memakmurkan masjid. Gemar untuk sholat berjamaah. Anak-anaknya dididik dengan pendidikan Al-Quran sebagai pondasi, sebagai basis pendidikan akhlak dan moral bagi generasi masa depan bangsa kita. Insya Allah. Nanti kalau anak-anak ibu selesai SMP, SMA, atau dari pesantren, sanawiyah, aliyah, mau melanjutkan pendidikannya di pendidikan umum, menjadi sarjana-sarjana ilmu-ilmu dunia, silahkan. Ya. Kita nggak boleh maksa anak kita hanya belajar agama saja, atau hanya memaksa anak kita belajar ilmu umum saja. Dua-duanya harus kita ajarkan. Kalau kita bicara tentang momentum perubahan, bagaimana kita membentuk dan mewujudkan khairu ummah, sebagaimana pesan dari Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka kita harus berangkat melangkahnya dari hal-hal yang kecil. Umat yang terbaik itu konsep besar. Umat yang terbaik itu harus memiliki kekuatan ilmu. Apakah itu ilmu agama? Apakah itu ilmu dunia? Umat yang terbaik itu harus memiliki kekuatan ekonomi, memiliki kekuatan politik, jumlah yang signifikan, memiliki ketahanan dan pertahanan yang kokoh, termasuk ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan di bidang pendidikan, sosiopolitik, hankam. Itu adalah bagian dari kita menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Dimulai dari mana? Dari pendidikan anak-anak kita, insya Allah. Maka itu anak-anak kita jangan lupa, ya, kita kasih pendidikan yang terbaik. Pendidikan terbaik nggak harus mahal. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang konsisten dan komitmen orang tua merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Jangan orang tua silau, masukkan anaknya ke sekolah labelnya Islam, keren, gedungnya hebat, kayak Al Zaitun. Tahu Al Zaitun loh? Oi, Assalamualaikum. Tahu? Keren itu, hebat itu. Itu bangunnya itu triliunan, itu enggak main-main. Ya. Kita bangun pesantren termehek-mehek, Pak. Ya. Proposal sono, proposal sini, ya. Paling yang ngasih seperak 2 perak gitu ya. Masya Allah. Lama bangun pesantren. Ini tahu-tahu ujuk-ujuk jadi gede. Masya Allah. Dan ternyata di balik itu semua ada kerapuhan-kerapuhan. Sebagaimana yang sudah sering diungkapkan oleh mantan-mantan pengikutnya, ya, apa yang disebut dengan N11 KW9. No, kemarin saya di ILC TV One, pernah lihat saya di TV One? Halo, Assalamualaikum. Ya, di mana itu?
catatan demokrasi. Ya. Itu lihat aja pengakuan-pengakuan mantan-mantannya mereka ini. Diharuskan mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu. Dipaksa. Kalau nggak mencapai target, ya harus dipenuhi dengan apapun caranya. Dengan menghalalkan segala cara. Nauzubillah min dzalik. Jadi, jangan silau dengan bangunan. Jangan silau dengan kehebatan fisik, kemegahan, kemewahan fisik. Kita menitipkan anak-anak kita untuk dididik dengan ilmu agama dan ilmu dunia, kita harus melihat apa yang diajarkan kurikulumnya, apa akidahnya yang diajarkan, bagaimana pola pemikirannya, bagaimana riwayat pendidikan pengasuh pesantrennya. Jangan sembarangan. Halo, jangan karena keren, mewah, merasa orang kaya, banyak duit, asal masukin anak, uang pangkal 50 juta, 100 juta, oh bangga, gue mampu. Ya. Uang bulanannya 6 juta, 10 juta, masukin, gue mampu. Enggak sekedar itu. Ya. Ini pendidikan anak kita ini, kita harus hati-hati. Zaman sekarang zaman banyak fitnah. Lihat betul, teliti betul bagaimana kita harus memilih lembaga-lembaga pendidikan buat anak-anak kita. Yang paling aman, cari lembaga pendidikan yang jelas di bawah kontrol, di bawah pengasuhan ormas-ormas Islam di Indonesia yang sudah berkarya, yang sudah berkhidmat, yang sudah berjihad di bahkan mereka yang membidani lahirnya Republik Indonesia. Jadi ilmu agamanya nggak diragukan, kurikulumnya nggak diragukan, ya, nasionalismenya, cinta tanah airnya nggak diragukan. Kenapa? Karena ormas Islam itulah yang mendirikan Republik Indonesia. Komitmen keagamaan, komitmen kebangsaan, komitmen keislamannya lengkap. Nggak kurang pesantren di Muhammadiyah, ada. Di NU banyak. Di Persis banyak. Di Al-Wasliyah ada. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi, saudara. Ya. Kalau bicara di Muhammadiyah, itu dikembangkan sekarang pesantren-pesantren modern. Namanya MBS, singkatannya Muhammadiyah Boarding School. Ya. Karena biasanya kan Muhammadiyah ini bikin pesantren sekolahan, biasanya bikin sekolahan. Sekolahannya sudah terintegrasi ilmu agama dan ilmu dunia. Tapi untuk menjawab kelangkaan atau kekurangan sumber daya ahli-ahli ilmu agama yang sesuai dengan paham Muhammadiyah, maka dibuatlah Muhammadiyah Boarding School. Kurikulum pesantren dan kurikulum umum. Kalau di NU sudah banyak. Pertahankan ilmu agama. Jelas. Ada yang khusus mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, salafiyah. Ada juga yang ditambah dengan kurikulum ilmu-ilmu umum. Bahkan ada, Pak, ya, di Tebu Ireng, pesantren yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu di zaman Kiai Haji Salahuddin Wahid, waktu beliau masih hidup pengasuhnya, itu membangun SMA Trend Science. Ya, SMA yang menggabungkan pesantren dengan ilmu-ilmu sains. Itu ada kelas khusus. Trend Science, SMA Trend Science. Ini kerjasama antara NU dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, SMA Trend Science-nya ada di Karanganyar, di Jawa Tengah. Kalau NU, pesantren SMA Trend Science-nya itu ada di Tebu Ireng. Konseptornya itu adalah Profesor Dr. Guru besar ITS. Ya, itu luar biasa. Beliau tokoh Muhammadiyah, pakar sains, ya, lulusan dari Jepang.
ya, S1, S2, S3 di Jepang, kemudian pulang mengembangkan ayat-ayat semesta, kemudian mendirikan pesantren SMA Trend Science, dan bersama Gus Solah itu membangun SMA Trend Science di Tebu Ireng. Ya. Nah ini banyak yang seperti maju. Jadi jangan kita khawatir, ya. Kalau lembaga pendidikan Islam itu nggak maju, banyak yang maju, cuma kitanya aja yang males. Ya, oleh sebab itu yang pertama, kalau bicara momentum perubahan, kita harus perbaiki kualitas pendidikan umat Islam, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, momentum perubahan di tengah-tengah umat Islam ini adalah dengan kita menghadirkan dan meramaikan majelis-majelis Al-Quran. Insya Allah. Ini di sini banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya. Halo, assalamualaikum. Hei, jangan bercanda. Dek, halo. Lihat, perhatiin sini. Adik-adik kita ini, anak-anak yang masih kecil ini, mungkin belum paham apa yang saya sampaikan, apa yang saya omongin. Belum paham juga 100% pelajaran kalau dia masuk TPA, TPQ. Tapi kita masukkan anak-anak kita seumur-umur ini di Taman Pendidikan Quran, ya, supaya apa? Supaya Quran itu nempel di dalam dirinya. Ya, nempel di telinganya, walaupun nggak hafal, nggak masalah. Anak-anak itu punya kecenderungan beda-beda. Ada yang sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca, hafal itu ayat. Ada yang nggak hafal-hafal. Nggak usah dipaksa. Ya, jangan paksa anak kita untuk menghafal Quran. Lihat kecenderungannya. Tapi masukin aja itu anak ke TPA, TPQ. Mau dia hafal Quran atau tidak, itu nanti Al-Quran yang akan memberikan pengaruhnya secara otomatis kepada anak-anak kita, insya Allah. Saya ingin mengutip pesan wasiat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ya, Imam Syafi'i itu kalau punya muridnya jadi semua tuh. Ya, muridnya Imam Syafi'i itu jadi ulama. Kebanyakan jadi ulama semua. Ya. Salah satu yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hambal yang hafal ya, ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Yang mendirikan mazhab fikih Hambali dengan pengikut yang juga banyak. Di antara muridnya Imam Syafi'i yang terkenal adalah Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Apa kata Imam Syafi'i kepada Rabi' bin Sulaiman? Ya. Idza aradta salaha qalbik, wahai muridku, kalau kamu ingin hatimu jadi soleh, hatimu menjadi hati yang bertakwa, hatimu menjadi hati yang baik, kalau engkau ingin itu, au ibnika, atau kamu ingin hati anakmu juga menjadi orang yang saleh, au akhika, atau hati saudaramu juga menjadi hati yang saleh, apa kata Imam Syafi'i? Au man syi'ta salahahu, atau siapa saja yang kau inginkan dia menjadi orang saleh, fa'audi'hu fi riyadil Qur'an, maka masukkanlah anakmu, dirimu, saudaramu, atau siapa saja yang kau inginkan kesolehannya, masukkan dia, titipkan dia ke dalam taman-taman Al-Quran. Insya Allah. Di Assalam ada nggak taman pendidikan Al-Quran? Ada. Alhamdulillah. Ini anak-anak kompleks ini harus masuk. Ya, walaupun bapaknya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, anaknya harus bisa. Ya, kalau bapaknya udah telat umurnya, telat usianya untuk memperdalam
Al-Quran, minimal anaknya. Titipkan anak kamu, diri kamu, saudara kamu, atau siapa saja yang kau harapkan kesalehannya, masukkan dia ke dalam taman-taman Al-Quran. Ya. Wa baina suhbatil Quran, dan titipkan anak-anak kamu itu agar dia itu bersahabat dengan Al-Quran. Maka bagaimana kata Imam Asy-Syafi'i? Lihatlah kemukjizatan Al-Quran. Sayuslihuhullah am abah. Maka Allah akan memperbaiki hati orang itu, apakah dia menghendaki atau dia menolaknya. Ya, artinya apa? Quran ini akan memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak kita, insya Allah. Tapi hati-hati zaman sekarang, Bapak Ibu, halo, hati-hati dengan anak-anak zaman sekarang. Jangan manjakan anak kita dengan apa? Dengan gadget. Ya, dengan apa? Dengan gadget, HP. Dia bisa chatting, dia bisa buka internet, dia bisa macam-macam. Kalau anak-anak ibu punya dikasih HP, ya, jangan pakai password. Itu HP harus bisa dibuka sama emaknya, bapaknya. Ya. Paham? Paham? Kalau anak bapak dan ibu pegang HP, kalau bukan musim sekolah di pesantren atau dia sekolah di SMP, SMA umum, ya, itu HP boleh dipakai, boleh, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menunjang belajar dia, untuk menunjang dia supaya menjadi orang berilmu, tidak gagap teknologi. Boleh pakai gadget Pak Ustadz? Boleh, tapi pakai untuk manfaat. Ya, buka hal-hal yang positif, baca hal-hal yang positif, dan jangan sekali-kali pas HP anak bapak ibu ini di password. Ya, harus terbuka, harus bisa dilihat isi HP anak-anak kita oleh bapak ibu. Ya. Kenapa demikian? Karena anak-anak zaman sekarang bahaya pergaulannya. Ya. Bahaya sekali pergaulannya. Apalagi kalau bapak ibu kerja, yang satu kerja di luar kota, bahkan di luar negeri, yang satu ibunya kerja pagi, pulang sore atau pulang malam, ini anak dititip sama neneknya. Tahu nenek? Halo? Anak-anak kita itu lebih seneng main di rumah neneknya, betul? Kenapa? Karena bebas. Kakek dan nenek sayang sama cucu, betul? Kalau kita bapak emaknya kadang-kadang keras, kadang-kadang tegas. Tapi kalau nenek-nenek sama aki-aki, ya, itu cepat luluh hatinya, betul? Minta jajan dikasih, minta ini dikasih, ya. Belajar kagak ada jam belajarnya, ya. Sholat kadang-kadang diingetin, kadang-kadang kagak, ya. Jadi kalau sama bapak ibu, anak kita merasa apa? Disiplin. Nah, kalau ada yang begitu, kemudian anak kita bergaul di luar, pegang HP, dia chat dengan temannya, dengan kakak kelasnya, bahaya. Apalagi yang lawan jenis. Sekarang ini luar biasa perkembangan teknologi digunakan hal-hal yang negatif untuk menyebarkan nilai-nilai yang destruktif, yang merusak. Ya. Ada curhatan ibu-ibu yang ramai sekarang viral di media sosial. Anaknya baru umur berapa ya? Kelas 10, ya. Itu sudah chatting dengan kakak kelasnya yang kelas 11, dan mereka sudah sering berulang kali berhubungan badan. Kenapa? Bapaknya kerja di luar kota, ibunya kerja di sini, pergi pagi pulang sore, dititipin sama neneknya. Rumahnya lagi sepi, itu anak main, ya.
main ke rumah, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. BKKBN kemarin merilis apa? Kata ketua BKKBN, usia anak-anak remaja sekarang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah itu sudah tambah maju. Rata-rata 16-17 tahun udah melakukan hubungan seksual, Bu. Na'udzubillah. Sementara pemuda-pemuda, Dek, duduk Dek, jangan bolak-balik. Ya. Yang menikah, usia menikah, rata-rata usia menikahnya itu udah makin mundur. Dari yang rata-rata 21 tahun, makin mundur sekarang jadi 22 tahun. Dan nanti kemungkinan besar 10 tahun ke depan usia pernikahan itu bisa sampai 30 tahun. Artinya apa? Makin banyak orang yang merajalela melakukan perzinahan, hubungan bebas, dan semakin sedikit angka pernikahan atau semakin dia mundur usianya untuk menikah. Nah ini kita harus hati-hati dan waspada. Ya. Jangankan anak yang tidak pernah ya belajar ilmu agama, dan kadang-kadang anak yang belajar agama di masa kecilnya pesantren di waktu SMA, tapi ketika dia kuliah luntur nilai-nilai agamanya, luntur nilai-nilai Qur'annya karena pergaulan dan karena HP. Bu, ada cerita, ini kisah nyata 10 tahun yang lalu di Jogja. Ada anak, dulu ini anak berdua, anak perempuan, santri, pernah nyantri di pesantren. Dua-duanya lulus bareng. Kemudian nerusin kuliah, kebetulan sama di satu kota yang sama di Jogja meskipun beda kampus. Ini cerita nih. Ya, anak perempuan, anak pesantren, anak mami, anak papi, anak solehah ini. Ya, nurut sama orang tua, rajin sholat, rajin ngaji, kuliahnya di Jogja. Beda kampus tapi ngekosnya bareng. Halo, ngekos sekamar, soulmate, tahu soulmate? Bukan soulmate, itu ustadz. Ya. Teman saya itu. Ya. Ini soulmate, dia teman sekamar, sekosan. Pada suatu waktu, masuk SMS atau WA dari nomor yang nggak dikenal. Rupanya anak perempuan dua ini sudah diincar, dilihat dari jauh. Ya, apa isi WA-nya atau chatnya, SMS-nya? Menawarkan mereka untuk bikin konten video. Apa konten videonya? Apakah perbuatan mesum? Bukan. Perbuatan asusila? Bukan. Dia minta bikin konten dengan imbalan uang masing-masing dapat 1 juta rupiah. Direkam, apa kontennya? Ciuman aja. Ciuman. Ini sesama teman, ya, tapi perempuan, ciuman, cipika-cipiki. Ditanya, ini ciuman cipika-cipiki apa gimana? Ciuman bibir. Kata anak santrinya ini, nggak mau. Nggak. Ngapain kita begitu? Emangnya kita apaan? Ya. Ini ciuman bibir, ya. Bukan cipika-cipiki. Kalau ibu ketemu temennya sama-sama perempuan kan cipika-cipiki ya, betul ya? Insya Allah. Kalau ketemu suaminya lain, tuh ketemu cium bibir, cium kening, ya enggak? Alhamdulillah. Ya, ini cium bibir dimintanya. Dikasih iming-iming 1 juta. Pertama awalnya nggak mau. Kemudian lama-kelamaan karena sering dapat ya permintaan itu, kemudian akhirnya mereka berpikir ya udah sekali doang, ya lumayan buat nambah jajan, bisa nambah jajan.
bisa bayar kredit HP sebulan. Nah itu ya. Maka dilakukan. Cuman bibir ini antara dua anak perempuan ini yang satu kosan. Maka apa yang terjadi? Dapat setelah berapa hari, setelah dikirim videonya, dapat kiriman masuk rekening masing-masing. Setelah itu dapat tawaran lagi. Mau nggak bikin konten video seperti itu lagi? Dikasih tawarin. Dikirim uang 2 juta masing-masing. Akhirnya tanpa pikir panjang-panjang, udah menikmati dapat duitnya, nggak apa-apalah. Ya, 2 juta nih nambah. Toh kita nggak ada perasaan apa-apa. Ya, iming-imingnya begitu. Maka 2 juta dapat. Terus sampai 3 kali, 4 kali seperti itu ditambah lagi. Ya, mereka dikirim uang. Akhirnya tanpa diminta, tanpa dikasih iming-iming uang, itu kemudian sudah otomatis mereka sudah saling apa? Saling suka sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau kita nggak kuat ini. Itu yang belajar agama aja bisa begitu, Bu. Lulusan pesantren, Pak, bisa begitu. Billah. Ada lagi cerita. Bukan perempuan, laki-laki. Ini anak laki-laki. Alumni pesantren juga, rajin sholat subuhnya. Kalau di rumah, lagi nggak kerja, jam kerja, sholat subuh, maghrib dan isya di masjid. Alhamdulillah. Pinter anaknya. Udah umur 27 tahun. Ini kejadian cerita nyata. Kerja di perusahaan swasta asing. Alhamdulillah. Gajinya besar. Tunjangannya bagus. Perusahaan swasta asing. Fasilitasnya bagus. Ya. Apa yang terjadi? Ketika satu hari anak ini pulang kerja, dia kelihatan stres, dia mulai nggak keluar kamar. Kenapa? Karena katanya udah nggak bergairah lagi untuk bekerja. Ya. Karena sering di kamar, udah nggak sholat lagi ke masjid. Walaupun dia masih sholat. Ya. Kenapa? Karena udah males. Ya. Udah nggak enak hati katanya gitu. Udah stres. Ditanya sama ibunya, kenapa nak, ada masalah apa ini? Kok tiba-tiba kamu begini? Lama ditanya, nggak mau jawab. Satu waktu akhirnya, karena sering dia desak, ditanya, kenapa masalahnya? Lalu kemudian anak ini jawab, aku sedih. Aku stres. Kenapa? Ya. Aku diputus sama pacar. Halo. Iya, jadi hati-hati ya. Ini putus pacar. Bukan putus tali sambung ya. Bukan layangan putus, Pak. Ya. Ini putus sama pacarnya katanya. Loh, kata emaknya, kata ibunya, lucu banget ente, ya. Kok masalah putus sama pacar aja kok sampai segininya? Kok sampai stres, kok sampai ngurung di dalam kamar, kok sampai nggak mau sholat berjamaah, kok sampai nggak mau makan lagi, ya? Kan kamu ganteng nak, kamu gajinya besar nak, kamu udah punya mobil nak, masa depan kamu cerah nak, kan gampang, nanti kamu besok tinggal cari lagi perempuan lain yang mau dengan kamu, ya. Kira-kira mau nggak begitu? Ya, anaknya ganteng, keren, cakep, ya, gajinya bagus, cari calon lagi bisa nggak? Bisa, gampang. Tapi kata si anak ini nggak semudah itu. Ya. Udah, tutup, nggak ngomong lagi. Besok-besoknya tetap nggak keluar, kagak kerja nih anak. Ditanya nggak jawab. Akhirnya ketika satu waktu, habis dia nonton, ya pagi, kemudian habis sarapan, ya anak mandi, HP-nya ketinggalan, kelupaan, kagak bawa masuk ke kamar, ya. Maka dilihat HP-nya dalam keadaan terbuka nih, on, nggak dikunci. Hah? Apa yang terjadi? Dilihat gambar pertama
di layar HP-nya itu, ya, apa namanya, screen-nya itu gambar laki-laki. Gambar laki-laki, ganteng juga, tapi lebih tua. Pas masuk lagi dibuka galerinya, foto-foto di dalamnya, galeri foto itu kan ada tuh, HP galeri, ya kan? Itu foto-foto yang sama dengan berbagai macam pose yang berbeda-beda. Dan ada foto mereka berdua dalam posisi mesra. Bu, kira-kira ibu kalau dapat yang begituan kira-kira gimana? Pingsan apa kagak? Woi, anak laki lu suka sama laki-laki. Na'udzubillah min zalik. Maka pingsan ini ibu, bapaknya ditelepon kasih tahu begini, anaknya diinterogasi. Kenapa? Ini siapa? Siapa laki-laki yang ada di HP kamu ini, nak? Kenapa bisa begini, nak? Apakah ini yang menyebabkan kamu? Iya, dia bilang itulah pacar saya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Saya putus. Kenapa? Karena dia pindah, ditarik ke kantor pusatnya di luar negeri. Dia nggak bisa lagi kerja di sini. Dan kemudian memutuskan saya sebagai pacarnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini alhamdulillah anak ini dan tadi yang saya ceritakan, perempuan tadi itu alhamdulillah setelah diterapi, setelah didekati dengan pendekatan khusus, akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali jadi normal. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, banyak di luar sana yang kemudian ini nggak bisa kembali. Ketutup jalan kembalinya. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Dari kecil sampai dia dewasa nggak pernah baca Quran. Nggak pernah sholat. Tapi kalau anak yang dari kecil sudah pernah baca Quran, apalagi ada menghafal Al-Quran, sholatnya tetap dikerjakan walaupun dia bermaksiat, maka dengan izin Allah, Al-Quran dan sholat itulah yang akan menarik kembali anak-anak kita ke jalan yang benar. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Maka itu hati-hati dengan pendidikan anak-anak kita. Ini zaman sekarang zaman yang berat. Fitnahnya luar biasa. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua merugi dunia akhirat. Ya. Kalau anak-anak kita nggak kenal agama, rugi tuh. Kita merugi bukan karena kita kehilangan harta, bukan. Harta hilang bisa dicari lagi. HP, dompet, hatta surat tanah hilang, bisa kita bikin lagi, kita bisa cari lagi. Tapi kalau anak agama tidak masuk ke dalam Al-Quran, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal sholat 5 waktu, maka ini akan jadi bom waktu yang akan menghancurkan kehidupan setiap orang tua, apakah itu di dunia, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min zalik. Ini pesan pertama, perubahan. Jadi perubahan kita harus perubahan yang positif dalam mendidik keluarga. Allah. Jadilah orang soleh. Betul. Sebelum kamu mensalehkan orang lain. Orang Islam itu harus 2 kualitasnya. 1, jadi orang soleh. Yang 2, jadi orang muslih. Yang memperbaiki lingkungan dan masyarakatnya. Insya Allah. Kenapa Nabi Muhammad diusir, Pak? Kenapa Nabi Muhammad dipersekusi? Kenapa Nabi Muhammad diboikot? Kenapa beliau sampai hijrah dari Makkah ke Madinah? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berupaya untuk mengusir Muhammad, mereka berupaya untuk menahan Nabi Muhammad, menyiksa beliau, mereka berupaya untuk membunuh
Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi bukan hanya menjadi orang saleh, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang tengah terlelap tidur, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum, bangun. Apakah sekedar bangun dari tidur? Tidak. Tapi kata Allah, fa'andzir, berikanlah peringatan. Maka orang Islam harus menjadi orang soleh yang pertama. Yang kedua, dia harus memberikan peringatan. Menjadi muslih, menjadi penggerak kebaikan, menjadi pemimpin perubahan di tengah-tengah masyarakatnya, dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Siap apa tidak? Siap jadi orang soleh? Insya Allah. Jadi orang soleh nggak begitu susah. Rata-rata masyarakat kita senang sama orang soleh. Ya, kadang-kadang orang soleh didatengin, dimintain doa, dimintain air buat sembur, ya, ya kan? Hah? Orang soleh begitu, didemenin sama orang. Ya. Minta doanya. Semua orang itu pada dasarnya senang dengan orang yang jujur. Nabi jujur tidak? Jujur. Nabi itu al-amin. Semua titipan barang-barang, harta, benda, pusaka milik orang Quraisy, Makkah, ya, kalau dititipkan kepada Nabi Muhammad, ya, itu pasti aman, pasti utuh dan dikembalikan 100%. Tidak ada yang dizalimi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan setelah Nabi jadi Rasul pun, itu harta banyak dititipkan kepada Nabi. Makanya Nabi hijrah. Kenapa? Hijrahnya Nabi itu belakangan. Nggak paling dulu pertama hijrahnya. Nggak. Kenapa sampai terlambat sampai di bulan Rabiul Awal baru tiba di kota Madinah? Karena Nabi punya tanggungan untuk mengembalikan titipan-titipan harta, benda, pusaka dan wasiat dari orang-orang jahiliyah. Jadi dikembaliin dulu tuh. Baik apa tidak? Kita suka sama orang baik apa enggak? Suka enggak sama orang jujur? Benci enggak sama orang bohong? Sama orang nipu benci? Ya, itu fitrah manusia itu. Ya. Ya. Kita suka enggak sama orang rajin sholat? Suka. Yang rajin baca Quran suka? Suka. Yang rajin bersedekah suka? Apalagi? Ya. Sama tetangga suka enggak? Suka. Senyum sama orang suka enggak? Suka. Tapi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah dia dari baik dan soleh untuk dirinya sendiri dan melakukan perubahan, memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat Makkah. Wahai penduduk Makkah, ikutilah risalah yang aku bawa, taatilah Allah dan Rasulnya, berimanlah, bertauhidlah kamu kepada Allah. Berikan aku satu kalimat yang kalau kalian ucapkan kalimat itu, kamu akan menguasai seluruh Jazirah Arabia dan seluruh bangsa-bangsa di luar Arab akan tunduk kepadamu. Apa satu kalimat itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah yang merubah kehidupan Nabi. Jadi orang yang bertauhid itu tidak pasif. Orang bertauhid itu dia harus berdakwah. Kuntum khaira ummatin, umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa ayat itu tidak menyebut umat terbaik adalah yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, yang rajin zakatnya, yang rajin pergi haji dan umrohnya? Tapi ayat itu mengatakan kalian umat terbaik adalah kalau kalian melakukan apa?
amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, itu baru umat yang terbaik. Maka kita harus menjadi umat terbaik dengan cara bagaimana? Mensalehkan lingkungan kita, mengajak lingkungan kita, masyarakat kita jadi orang baik, mencegah masyarakat kita dari perbuatan yang mungkar. Inilah pelajaran yang paling menonjol dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, kita harus bukan bahan dengan apa? Memperbaiki akhlak. Betul. Akhlak zaman sekarang, masya Allah, ya, nggak dari rakyat jelata sampai yang paling tinggi jabatannya, akhlak moralitas bangsa kita ini udah semakin rusak. Saya bukan orang partai politik, saya bukan simpatisan capres tertentu, saya bukan tim sukses. Catat baik-baik ya. Saya hanya bicara tentang agama, dan agama merintahkan saya untuk apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya katakan ini manis, itu manis. Kalau ini pahit, ya pahit. Memang betul rusak moral akhlak bangsa kita ini. Maka itu, bagaimana kita bisa merubah kehidupan kita dengan akhlak mulia, akhlakul karimah? Ada satu ungkapan yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Idza kanat basmatu isbi'ika tuthbitu huwiyataka syakhsiyah. Bu, Bapak, di KTP kita ada cap jempol kagak? Ada fingerprint ya. Ada cap jempol kita itu berfungsi untuk apa? Untuk mengetahui identifikasi, inilah DNA kita. Betul? Kita bikin paspor ada cap jempolnya. Di bandara imigrasi kalau masuk negara lain atau kita masuk lagi ke negara kita, kita mesti ya fingerprint, cap jempol. Nggak cukup jempol, kadang-kadang pakai telunjuk juga, kadang-kadang pakai jari tengah juga. Ya. Apa gunanya? Itu untuk menunjukkan identitas kamu. Ya. Basmatuka idza kanat basmatu isbi'ika tuthbitu huwiyataka syakhsiyah. Kalau Anda ingin membuktikan identitas diri Anda, fisik Anda, maka Anda akan membuktikan apa? Membuktikannya dengan cap jempol, fingerprint, atau cap jari. Fabasmu lisanika tusbitu hisada tarbiyatika wa ruqiyaka akhlaqik. Nah, bagaimana kalau kualitas akhlak kita, kualitas pendidikan kita itu ditentukan oleh cap lidah kita. Pernah cap lidah? Halo? Kalau dia sama KTP kan kagak ngecap lidah kita. Hah? Ada capnya? Cap lidah ada? Nggak ada. Lidah itu apa? Itu akan membuktikan sejauh mana Anda itu jadi orang terdidik atau tidak. Lisan kita, omongan kita, kualitas pembicaraan kita itu akan menunjukkan kualitas pendidikan dan kebaikan akhlak kita atau buruknya akhlak kita. Maka itu kita harus jaga lisan. Ya. Omongan kita jaga. Jangan suka nyakitin hati orang lain dengan lisan kita. Jangan suka ngomongin orang lain. Jangan suka menghina orang lain. Jangan suka memberikan gelar-gelar lakop yang buruk kepada orang lain, kelompok lain, jamaah lain. Ya, masing-masing beribadah sesuai dengan ajaran yang diterimanya dari para ulama, semuanya bermuara berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan mudah untuk saling menyalahkan.
Jangan mudah untuk saling menyesatkan. Beda ormas, beda organisasi dianggap sesat, salah. Kalau beda syahadat baru sesat. Halo. Assalamualaikum. Ente beda syahadatnya itu baru sesat. Selama syahadatnya sama, selama sholatnya wajibnya sama, ya, jumlah rakaatnya sama, kiblatnya sama, selama kita menjalankan rukun Islam yang sama, selama rukun iman kita sama 6 sesuai dengan rincian yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita masuk dalam keluarga besar al-muslimun, yang masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah. Apakah dia NU, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Persis, apakah dia Al-Wasliyah, apakah dia Nahdlatul Watan, apakah dia Wahdah Islamiyah, apakah macam-macam ormas. Selama rujukannya adalah Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, sama-sama menggunakan Quran yang sama, tafsir Qurannya juga sama, sama-sama merujuk kepada kitab hadis yang sama, ya, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, ya, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, ya, dan seterusnya. Sama-sama pakai kitab syarah hadis yang sama, hanya berbeda dalam mengambil kesimpulan istinbat hukum dalam masalah-masalah furu'iyah. Itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman dan tidak mengeluarkan seorang dari status kategorinya sebagai pengikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya yang masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Yang kunut subuh ahlus sunnah, yang tidak kunut subuh ahlus sunnah juga, insya Allah. Jadi nggak usah berantem masalah furu'iyah. Betul? Betul? Jangan suka nyakitin lisan kita, menuduh orang lain sesat karena tidak sama dengan organisasi kita, nggak sama dengan ormas kita, nggak sama dengan guru kita. Hati-hati. Sekarang banyak yang hijrah. Woi. Banyak yang hijrah. Dan tadinya begajulan, tiba-tiba jadi soleh. Yang tadinya tatoan, yang tadinya rambut panjang, tiba-tiba potong rambut, hilangin tato, pakai gamis, rajin ke masjid. Udah dikira orang soleh udah. Ada yang baru hijrah, baru sadar, baru tobat, datang ke masjid, ikut pengajian, tiba-tiba sudah menyalahkan masyarakat, menyalahkan jamaah masjid semuanya. Ya, jangan begitu ya. Hijrah itu tidak selebar daun kelor. Islam itu tidak selebar daun kelor. Belajar Islam yang benar, belajar Islam yang rendah hati, tawadhu, jaga persaudaraan dan persatuan umat Islam. Ya. Jangan kita baru hijrah menyalah-nyalahkan orang. Sudah menyesat-nyesatkan orang. Kenapa? Sekarang ini masuk Islam nggak cukup katanya masuk Islam, harus mengikuti manhaj tertentu. Apa yang dimaksud manhaj? Kalau ngikutin Ustadz Anu, Syekh Anu, daftarnya begini. Kalau nggak ikut Ustadz Syekh Anu, katanya ini ente bukan ahlus sunnah wal jamaah. Halo? Na'udzubillah min. Kayaknya Muhammadiyah nggak gitu-gitu amat. Nggak ada yang begitu-begituan. Ormas-ormas Islam ya. Ini sekarang yang baru-baru ini, yang aneh-aneh. Ya, kita nggak permasalahkan, kita nggak musuhi, kita mesti rangkul mereka. Tapi jangan kemudian kita diminta untuk membuka tangan kita, membuka hati kita, merangkul mereka, tapi mereka ngeludahin dan menginjak-injak martabat umat Islam. Ya. Maka itu ini penyakit merasa paling benar sendiri. Penyakit merasa masuk surga sendiri. Penyakit merasa jadi panitia surga. Halo.
Ya, panitia sorga, tahu panitia sorga? Hah? Yang menentukan sorga neraka dia. Na'udzubillah. Nggak boleh. Kita beragamnya rendah hati. Harus tawadhu. Belajar kepada ulama, kepada guru, kepada syekh. Silahkan. Tahu dari mana sumbernya. Bagus. Ada sanadnya. Bagus. Tapi nggak boleh kita fanatik. Nggak boleh kita asabiyah. Nggak boleh kita memaksumkan guru kita, syekh kita, ustadz kita, dan menyalahkan ustadz-ustadz yang lain dan pengikut-pengikutnya. Nggak boleh. Kita harus rendah hati, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya. Insya Allah jamaah as-salam nggak ada yang begitu ya. Amin Allahumma amin. Mari kita jaga agar lingkungan kita kondusif. Sebab kalau kita umat Islam ini disibukkan dengan hal-hal pertentangan-pertentangan mazhab, perbedaan-perbedaan manhaj, maka kita akan diadu domba dengan mudah. Kekuatan kita akan lemah. Makanya Allah Ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah dan Rasul, dan jangan kamu pecah belah. Kata Allah, fatafshalu, kamu akan gagal, kamu wa tadhhaba, dan kekuatan kamu sebagai umat Islam akan hilang, akan lenyap. Ya. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Ini ada satu pesan dari Allah. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup tausiah pada siang hari ini, ya, firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 70, silakan. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman, orang-orang kafir itu mereka saling mendukung, saling support, ba'dhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka mendukung sebagian yang lain, saling bahu-membahu. Illa taf'alu, kalau kamu tidak bersatu, kalau kamu tidak saling mendukung, tidak saling support, bahu-membahu sebagaimana orang-orang kafir, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka pasti akan muncullah fitnah dan kerusakan yang besar di tengah-tengah umat Islam ini. Nauzubillah min. Apa fitnahnya? Fitnah kita diadu domba. Fitnah kita dilemahkan agama kita. Ya. Setiap musim pilpres, pemilu, kita diadu domba. Ya. Oh, pendukung capres fulan. Ini bentar lagi nih, bentar lagi. Ini Oktober kan mau pendaftaran, betul? Ya. November, Desember, Januari kampanye. Februari nyoblos. Betul? Hati-hati. Jangan kita mudah diadu domba. Nih pendukung capres ini, jangan kamu ikut capres itu karena dia bertemannya dengan anu kelompok yang enggak tahlil, kelompok yang enggak maulid, kelompok yang enggak ini. Nah, itu nanti ada domba tuh. Pasti itu. Jangan kamu dukung capres ini karena dia nanti akan memberikan angin segar kepada HTI, FPI, apalah gerakan macam-macam. Kita ada domba. Urusannya apa? Presiden namanya tahlilan, nama maulidan, woi. Woi. Presiden ngurus negara, bukan ngurus tahlil, bahlul ente. Ya. Urusan tahlil maulidan mah urusan ustadz masing-masing. Ya. Masjid masing-masing, bukan urusannya presiden. Presiden mah mau diundang sama siapa aja pasti datang. Mau diundang sama kelompok yang tahlilan datang, sama yang nggak tahlilan datang juga, karena dia apa? Dia mengayomi seluruh masyarakat. Diundang sama orang Kristen aja datang, betul? Kadang-kadang diundang Al Zaitun datang juga. Ini masalahnya. Makanya kita harus bersatu padu.
Boleh berbeda dalam pilihan politik, boleh. Tapi kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita masing-masing. Kita harus melek politik, jangan sampai umat Islam ini jadi korbannya politik. Jangan sampai umat Islam ini dimanfaatkan kalau hanya pada musim pemilu. Didatangi masjid-masjid, majelis-majelis, didatangi zikir-zikir, didatangi tempat keramaian-keramaian umat Islam, minta dukungan, minta suaranya. Tapi ketika terpilih tidak memperhatikan dan tidak mendukung aspirasi umat Islam. Ya, maka itu mari kita jaga kondisi kita, kebangsaan kita, keislaman kita harus kondusif, harus baik, jaga persaudaraan walaupun kita beda pilihan politiknya, beda pilihan capresnya. Kalau emang udah semuanya masyarakatnya udah mendukung satu capres tertentu, jangan yang mendukung ada satu dua yang mendukung capres lain bikin provokasi, bikin gara-gara. Ya, betul. Bikin rame, bikin gaduh, bikin ribut, bikin berantem, jangan. Udah diam aja. Ini misalnya, saya nggak nyebut masjid ini ya. Misalnya masjid yang aktif 100. Dari obrolan, dari ngopi-ngopi pagi, dari sarapan, dari olahraga bareng, di 75 jamaah yang aktif, 90%-nya udah bulet pengen milih capres fulan. Ini yang 10%, lu jangan cari gara-gara. Jangan suka memprovokasi. Udah, diam aja. Jangan menjelek-jelekkan calon yang lain, jangan menjelek-jelekkan pilihan orang lain. Yang jelas kita udah dewasa, udah ngerti, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pilihan kita masing-masing. Kalau salah kita dalam memilih dan kita ngotot dengan kesalahan kita pada saat memilih, nah itu dia kena tanggung jawabnya nanti. Ya, maka itu kita mohon selalu perlindungan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Insya Allah umat Islam akan semakin baik, semakin bisa memperbaiki dirinya. Dengan momentum tahun baru Islam Hijriah ini, mari kita bangkit, mengadakan perubahan, mengadakan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat kita, peduli dan memperhatikan pendidikan anak-anak generasi penerus kita, peduli kepada anak-anak yatim, kepada kaum du'afa. Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan umat Islam, ekonominya, sosialnya, pendidikannya, politiknya. Agar apa? Agar kita menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, yang nanti di yaumil qiyamah dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali,
anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alayka wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Mohon maaf lahir batin. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan maafkan dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran.
Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.